Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Saya Khairina Azizah, saya mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI semester 6 PAIA. Saya akan menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam pada bab bukti peradaban Islam pada masa modern. Bukti peradaban Islam pada masa modern secara umum itu ada 3. Ada seni arsitektur, sastra, dan kaligrafi. Dan 3 bukti inilah yang akan kita bahas pada kali ini. Bukti peninggalan yang pertama yaitu arsitektur. Seni arsitektur yang bercorak Islam, diantaranya ada masjid, makam, madrasah, istana, benteng, pasar, dan banyak lagi lainnya. Setelah ditemukannya ladang minyak pada tahun 1933, Saudi Arabia menjadi negara yang kaya dan banyak membangun jalan raya, jalan kereta api, maskapai, penerbangan internasional, dan hotel-hotel mewah bertaraf internasional. Di Turki, sekarang memiliki tidak kurang dari 62.000 masjid dan pembangunan masjid mencapai 1.500 buah per tahun. Juga dibangun lebih dari 2.000 unit sekolah Al-Quran. Di Irak, selain terdapat arsitektur keagamaan seperti masjid, madrasah, dan makam, juga terdapat arsitektur sekuler, misalnya ada bangunan industri, jalan kereta api, 2 bandara internasional, dan 2 pelabuhan internasional di Basra dan Al-Qasr. Di Indonesia juga berdiri dengan megah Masjid Istiqlal di Jakarta. Bukti peninggalan sejarah kebudayaan Islam pada masa modern yang kedua yaitu adalah karya sastra. Seorang tokoh Muhammad Iqbal yang lahir di Pakistan pada tahun 1877. Dia menciptakan karya puisi yang terkenal yaitu Asrari Khudi. Kemudian yang kedua, Mustafa Al-Manfaluti, seorang sastrawan dan ulama Al-Azhar Mesir. Beliau merupakan pengarang cerita pendek, semi klasik, dan semi modern. Tokoh yang ketiga ada Muhammad Hussein Haikal. Beliau adalah seorang penulis di Mesir dan telah menciptakan sebuah karya tulis yang berjudul Hayatu Muhammad atau Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW. Tokoh yang keempat ada Jamil Siddiqi Az-Zahawi. Beliau adalah perintis sajak modern dan penyair tua yang bernada keras. Kemudian tokoh yang kelima ada Abdul Salam Al-Ujalili, yaitu seorang sastrawan di Suriah. Beliau adalah seorang dokter medis dan aktif dalam penulisan novel dan cerita pendek. Tokoh yang terakhir ada Aisyah Abdurrahman. Beliau adalah sastrawan perempuan dari Mesir. Beliau juga sebagai sastrawati, wartawati, dan menulis tafsir Al-Quran dari segi sastra. Bukti peninggalan sejarah kebudayaan Islam yang ketiga yaitu kaligrafi. Apakah itu kaligrafi? Kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani atau kaligrafia, atau bisa juga kaligrafos. Kalos berarti indah dan grafo berarti tulisan. Jadi, kaligrafi berarti tulisan atau aksara indah yang mempunyai nilai estetis. Dalam bahasa Arab, kaligrafi disebut khot, yang berarti tulisan indah yang memiliki nilai estetis. Kaligrafi atau khot merupakan satu-satunya seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam. Seni kaligrafi dipakai sebagai hiasan di masjid-masjid, pengikat ruang, hiasan dinding, kotak perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian apa sih manfaat belajar peradaban Islam pada masa modern? Manfaat yang pertama, kita akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan agama yang kokoh. Manfaat yang kedua, kita dapat mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi membangun peradaban umat Islam.
Manfaat yang ketiga, kita dapat mengkaji ilmu-ilmu keislaman sebagai pondasi untuk menjadi mujtahid. Manfaat yang keempat, kita dapat belajar kelemahan-kelemahan pada masa lalu dan sebagai bahan introspeksi untuk menatap masa depan Islam. Manfaat yang kelima, kita dapat berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, itulah penjelasan bukti peradaban Islam pada masa modern. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.